Kalau boleh berkaitan dengan personal seorang Peter Kusbager ini, bupati kita ini. Jadi, kalau boleh Pak ya. Kalau di mata Bapak, Pak Peter Kusbager ini seperti apa Bapak? Kalau beliau semata saya lihat saya pribadi orangnya itu sangat sederhana, apa adanya. Iya. Jadi beliau itu kalau sudah menjanjikan sesuatu apa saya lihat itu selalu konsekuen dengan apa yang diucapkan sesuai dengan yang dikeluarkan dalam. Artinya ini terbukti apa yang dia sampaikan itu sudah Iya. cuma Marah Bapak marah. kalau marahnya beliau itu kan orangnya kan tegas. Iya. Jadi kalau umpamanya perintah untuk melaksanakan, katakanlah hari ini masih ada kendala-kendala lapangan, ya saya langsung biasa WA beliau izin pimpinan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf, Ya. nggak terlambat ini Bapak. Ya. Para pemirsa Bapak terkini dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di Bapak terkini. Saya ada kesempatan sangat terhormat ya, karena akan ada perpindahan sedikit atau banyak Pak? Boleh sedikit atau banyak? Ternyata boleh sedikit atau banyak. Ya. Beliau adalah Bapak Jufrizal. Beliau adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerom yang sudah sekian lama mendampingi Bapak Peter Kusbager sebagai Bupati Kabupaten Kerom. Begitu Bapak ya? Siap. Saya termasuk para pemirsa Bapak terkini di Kabupaten Kerom sudah tidak asing dengan beliau karena beliau ini sudah boleh dikatakan sebagai pamong senior di Kabupaten Kerom. Mungkin nanti lebih luas, lebih detail, mungkin beliau akan bercerita panjang lebar tentang pengalamannya mengabdi sebagai abdi negara di Kabupaten Kerom. Begitu Bapak ya? Oke. Oh ya Bapak, di masa akhir periode pertama Bapak Bupati Peter Kusbager ini, ada nggak pengalaman yang menurut Bapak itu sangat berkesan gitu berkaitan dengan kepemimpinan itu? Ya, jadi terima kasih para pemirsa Bapak terkini yang kami hormati. Jadi saya sampaikan bahwa saya yang mungkin dikatakanlah salah satu aset di Kabupaten Kerom yang paling senior, salah satunya saya. Karena Kabupaten Kerom ini sebelum lahir tahun 2003 kami sudah mengabdi kurang lebih 5 tahun sebelum Kerom ini betul. Jadi pada saat pemekaran memang waktu itu kami sudah ditugaskan dari Kabupaten Jayapura ke Kerom. Waktu itu masih distrik Waris. Waktu saya tugas di Waris kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun pemekaran, otomatis kami pegawai Kabupaten Jayapura yang berdinas atau bertugas di wilayah Kabupaten Kerom itu jadi aset pemerintah Kabupaten Kerom. Sampai saat ini sudah kurang lebih 20 tahun lebih, dari 18 tahun sudah 20 tahun lebih kami mengabdi di Kabupaten Kerom. Sebelumnya memang kita dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Indo. Nah, seperti tadi yang disampaikan atau ditanyakan hal-hal yang berkesannya dari Pak Bupati. Jadi Pak Bupati ini kan orangnya disiplin, kerjanya cepat. Jadi untuk aparatur yang dibawa yang membantu beliau itu kita sudah harus tahu beliau punya cara bekerjanya. Jadi beliau itu kerja sip-sip. Pokoknya harus gerakan cepat. Apa yang diperintahkan kepada kita harus kita sesuaikan dengan tupoksi kita. Jadi pada saat kami diperintahkan sebelumnya di dinas PUPR, kami ditugaskan di dinas perumahan. Lama saya kebetulan dari tugas di dinas perumahan sudah kurang lebih 5 tahun sebelumnya disampaikan dipanggil kami untuk membantu beliau. Artinya dalam arti ada beberapa hal yang
yang harus yang kita selesaikan, yang belum kita harus lihat dulu kira-kira program prioritas apa yang menjadi acuan kita ke depan untuk kita selesaikan dalam membantu kepemimpinan yang katakanlah 3 tahun lebih ini, belum sampai 4 tahun. Jadi pada saat beliau menugaskan kami ke Dinas PUPR, memang sebelumnya kami di Dinas Perumahan, jadi merangkap 2 tempat, jadi Dinas PU maupun di Perumahan. Syukur alhamdulillah, memang saya sebelum sudah tahu artinya gaya kepemimpinan beliau yang sangat cepat dan orientasinya selalu kepada sasaran. Jadi kalau apa yang diperintahkan umpamanya hari ini kita harus jelas kita punya rencana program kerjanya. Jadi kalau dalam kerjaan kita lihat dulu, artinya pekerjaan yang lalu, tahun lalu kita evaluasi kembali, dan yang sekarang kita laksanakan, dan tahun depan program apa yang harus kita laksanakan. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, ya apapun yang sudah disampaikan kepada kami untuk menyelesaikan, membantu dalam masa kepemimpinan kurang lebih 3 tahun 8 bulan ini, kami selesaikan dengan baik. Kurang lebih 2 bulan lagi untuk mengakhiri masa tahun anggaran 2024 ini. Ada beberapa kendala, tapi kendala itu sifatnya non teknis. Contohnya kami baru-baru ini di salah satu ruas jalan di salah satu distrik di wilayah atas itu berhubungan dengan non teknis untuk penyelesaian hak masyarakat. Itu sebenarnya itu sudah banyak dikeluhkan oleh kontraktor, tapi karena masalah kesibukan kami, jadi alhamdulillah puji Tuhan minggu lalu kami sudah turun lapangan. Ya, kami menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita cari win-win solution sama-sama jalan tengah. Begitupun untuk kegiatan di salah satu kegiatan PUPR di Arso 5, Rehab lingkungan juga yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat juga, kita duduk sama-sama. Jadi yang tadinya yang katakanlah dianggap terlalu mungkin khawatirkan untuk ya tidak bisa membantu, tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, kita berbagai stakeholder kita libatkan, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda maupun aparat kampung yang ada di distrik Sedauni Toba, kita libatkan semua untuk memperhatikan masalah-masalah non teknis yang ada di Dinas PUPR. Ya, kalau dari keterangan Bapak tadi, saya menangkap bahwa tugas Bapak itu sukses, Bapak. Ya, sukses. Tapi ada nggak yang Bapak rasakan? Mungkin ada sesuatu yang pernah, ada sesuatu yang berat dihadapi, mungkin kalau boleh dipublish, diceritakan gitu, Pak. Sebenarnya contoh yang sekarang ya itu memang dari Pak Bupati disampaikan. Salah satu contoh yang sekarang kita teman-teman dan sekali yang lain terlibat dalam kegiatan pesta paduan suara ini. Jadi mungkin dilihat ya dari semua koordinator. Oh itu yang biasa beliau sangat respect terhadap saya. Karena dilihat dari kepanitiaan yang muslim itu cuma saya sendiri sebagai koordinator. Itulah kami dipercayakan sebagai koordinator akomodasi, perlengkapan dan penyediaan akomodasi. Nah itu beliau respect karena apa? Setiap kali kegiatan atau undangan yang dilaksanakan oleh panitia desa, kami selalu hadir dan kami berikan jalan solusi terbaik untuk membantu beliau. Kebetulan beliau juga ditunjuk sebagai ketua umum pesta paduan suara Riau. Jadi sekarang ada beberapa kerja yang namanya Bapak sudah akan kita terus terang saja, kita kerja dengan iman ini ya itu tidak ada uang. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu yang mengharapkan sesuatu dari sini mulai media, kita kerja ini tidak ada uang. Niat baik kita untuk membangun salah satu di bidang keagamaan. Jadi itu yang saya bersyukur ada beberapa teman artinya staf kita yang artinya yang tidak mungkin kita kerja sendiri-sendiri ya, ini kan kerja istilahnya kan ya tim kan, jadi ada keterkaitan dengan bidang lain, ada keterkaitan dari staf kita yang membantu tidak mungkin. Jadi
hal-hal ini yang beliau respect terhadap kami. Artinya hal-hal yang mungkin yang tidak ada dalam agenda tapi atas perintah ya kita tetap laksanakan, dan itu dalam satu hari kita langsung kita action dan kita hasilnya nyata yang dilihat. Oh jadi kegiatan yang berkaitan dengan tes Parawi ini itu sebetulnya bagi Bapak itu adalah bukan pekerjaan berat ya. Berat. Tapi tanpa merasa terbebani karena bahwa itu adalah bagian dari ibadah begitu. Ibadah, dan kita saling membantu sesama, itu saya rasa itu adalah ibadah. Tidak memang hal kecil yang tadinya yang kita anggap tidak ada di dalam tupoksi, tapi ini kerjaan untuk membantu mensukseskan artinya pemerintah daerah dengan Pak Bupati ya semampu kita, tapi hal-hal yang prinsipil yang tidak dilihat secara nyata loh bisa pekerjaan ini bisa kita selesaikan, tapi ini tidak ada uang. Iya betul ini Pak Bupati bilang tidak ada uang, ini kerja dengan sukarela hati. Iya Bapak, ini kan pilkada sudah di ujung ya. Kalau boleh berkaitan dengan personal seorang Peter Kusbagar ini, bupati kita ini, gitu. Kalau boleh Pak ya. Kalau di mata Bapak, Pak Peter Kusbagar ini seperti apa Bapak? Kalau beliau semata saya lihat secara pribadi orangnya itu sangat sederhana, apa adanya. Jadi beliau itu kalau sudah menjanjikan sesuatu apa saya lihat itu selalu konsekuen dengan apa yang diucapkan sesuai dengan yang dikeluarkan dalam, artinya ini terbukti apa yang dia sampaikan itu sudah cuman ya ini kan namanya pemerintahan, ini kan namanya ada top manager, terus pemimpin bawah. Kalau tidak bisa menerjemahkan ya itu harusnya kita tahu ini juga. Dan pemimpin itu top manager itu kan mengendalikan semuanya kita, dan memang kita harus membaca pikirannya. Pemimpin itu dengan caranya dia berbicara, cara memberikan arahan harus kita terjemahkan apa menjadi pikiran dia. Nah, itu yang saya lihat itu. Jadi saya lihat orang itu bicara sederhana sekali yang dari bahasa yang sederhana. Dan beliau orangnya sangat humble. Sangat humble, artinya dengan sesama masyarakat, sama teman, sama bawahan. Itu kalau kita ngobrol dengan artinya dengan secara keluarga, kalau kita ketemu di mana dari hati-hati di rumah atau di kantor, di ruangan itu sangat humble dan sederhana padanya, tidak artinya tidak terlalu muluk-muluk, apa adanya bicara udah boy. Tapi pernah Bapak dimarah? Kalau marahnya beliau itu kan orangnya kan tegas. Jadi kalau umpamanya perintah untuk melaksanakan, katakanlah hari ini masih ada kendala-kendala lapangan, ya saya langsung biasa WA beliau izin pimpinan antisipatif. Tapi ada tandanya juga. Kalau umpamanya belum ada informasi, langsung beliau telepon. Ada itu ada tandanya. Jadi saya sudah antisipasi. Jadi kalau umpamanya tadi sampaikan kalau apa marah enggak, namanya sangat manusia setiap hal itu ada. Tapi yang saya melihat itu masih wajar dalam batas normal sebagai manusia. Dan biasanya hanya salah pengertian ya. Jadi kadang-kadang persepsinya yang berbeda. Karena di Katopila lihat bahwa beliau itu sebenarnya tegas, tapi karena pressure-nya cukup, karena kebutuhan hari ini harus selesai kadang-kadang bekas strong gitu ya. Dan dampaknya apa? Seakan marah. Dan ini biasa terjadi. Jadi saya lihat beliau itu ada ketegasan juga. Jadi kalau umpamanya tidak bisa diterjemahkan oleh OPD, itu yang biasanya itu menjadi bumerang buat SKPD. Tapi kalau gampang diterjemahkan, ya itu tidak ada masalah. Dan kendalanya itu harus kita cepat juga sampaikan juga permasalahannya lapangannya. Dan bisa kita umpamanya hari ini beliau perintahkan, kalau ada solusi ya langsung kita eksekusi. Langsung beliau itu aja pemimpin yang harus cepat ditangkap, cepat dieksekusi. Lapangannya boleh terlalu lama untuk dipikirkan. Jadi kalau umpamanya beliau perintahkan, ya harus segera untuk dieksekusi. Supaya itu umpamanya kalau hari ini, ya besok kita harus dilaksanakan ada kegiatan nampak di lapangan. Pak Kadis. Jadi berkaitan dengan pengertian Bapak sebagai kepala dinas ini kan bukan hanya semasa Bapak Peter Kusbagar.
Ya. oleh di dalam era bupati sebelumnya kan sudah punya pengalaman ya. Ya. Ada perbedaan yang paling menonjol Pak dari bupati sebelumnya dengan Bapak Peter ini? Jadi saya artinya sejak pemerintahan ini lahir tahun 2003 sampai sekarang itu syukur saya selalu dipakai. Jadi mulai dari pemerintahan pertama Pak Bupati almarhum Ciswata Polri pertama, ya kami tetap dipakai sebagai aparatur di tiga distrik ya, sebagai pimpinan kepala distrik. Setelah itu pergantian lagi ke pemimpin yang berikutnya Pak Yusuf Wali juga kami tetap dipakai juga. Dan yang ketiga Pak kembali lagi ke Pak Watai juga kami masih dipakai sebagai pelayan masyarakat. Yang terakhir setelah pergantian dari Pak Watai ke Pak Margum, juga kami juga dipercayakan jadi pimpinan di OPD, dan kami lihat memang ada perbedaan. Memang ada yang hal-hal yang seperti tadi disampaikan bahwa ada yang kalau Pak almarhum itu kan memangnya orangnya itu ya sangat rendah hati juga. Nah, jadi merangkul semuanya juga. Terus kalau umpamanya hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan mungkin juga ya seperti Pak Bupati Subadir, jadi harus segera dilaporkan untuk dikoordinasikan dan diputuskan. Jadi itu secara umum memang hampir sama. Tapi kalau untuk kecepatan untuk bekerja, saya lihat Pak Peter ini memang punya presiden ya cepat, ya tekannya keras dia. Apa yang dan makin melayani secepat mungkin loh Pak. Itu jadi memang ini harus begitu. Jadi saya akui untuk Pak Bupati ini orangnya cepat. Jadi apapun yang diceritakan pada kita itu harus segera dilaksanakan eksekusi di lapangan. Tidak boleh lama-lama. Nanti kalau sudah ada kendala kita siap kita laporkan. Kalau ada kendala kegiatan ini begini. Tapi harus dilaksanakan dulu. Nah itu baru kita laporkan. Jadi harus setiap kegiatan itu kita update terus ke beliau, laporkan. Nah itu yang mungkin ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Iya, ada kenangan Pak dengan Bapak Peter Subadir ini? Yang paling berkesan mungkin apa? Mungkin peristiwa mungkin sedang sigap atau mungkin sedang di hutan gitu. Pasti ada ini Bapak mungkin. Jadi Pak Bupati ini kan yang paling saya ini terkesan ini kan waktu beliau perintahkan kami untuk ke dinas PUPR. Iya. Jadi sebenarnya ini kan beliau sudah tahu keadaan di lingkungan kantor kami di dinas PUPR. Situasinya memang sudah tahu. Sebelumnya untuk Pak Kadis yang mantan juga yang mengundurkan diri kan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat juga. Oleh karena jadi Pak Bupati ini sudah tahu, jadi mau bilang mencoba tapi ingin membuktikan kemampuan saya di dinas. Jadi beliau mengharapkan untuk paling tidak permasalahan internal atau eksternal yang ada di dinas PUPR untuk kita bisa selesaikan, dan syukur alhamdulillah permasalahan itu kita bisa selesaikan. Memang yang menjadi tantangan itu kan begitu kita baru lapor, terus saya sampaikan ke Pak Bupati, Bapak izin besok saya sudah masuk di kantor dinas. Oh ya, harus secepatnya. Harus sudah ditunggu. Untuk kami menyelesaikan permasalahan. Oke siap Bapak. Setelah saya datang di kantor dan saya komunikasi dengan teman-teman, terutama sekretaris dan para kepala bidang, mereka sangat responsif dan menerima kita. Tahu kita berangkat langsung, mereka sudah sambut dengan artinya berbagai hal yang menjadi tantangan dan hambatan teman-teman di dinas PUPR. Nah, hambatan dan tantangan ini yang kami kumpul dan kami evaluasi dan untuk menyelesaikan. Ya, syukurlah memang waktu pertama itu yang namanya juga belum dikenal
belum katakanlah Tidak kenal kata saya. kenal kata saya. Ada beberapa pihak-pihak tertentu yang memang yang namanya juga mitra kerja ya, ada yang merasa bahwa hak-hak mereka yang selama ini belum diakomodir. Kenapa sampai lambat dalam mengakomodir kepentingan mereka? Nah ini yang perlu kita harus bersabar untuk memberikan respon terhadap teman-teman. Apalagi ini kan sudah isu yang berkembang di masyarakat kan, karena Kabupaten Kerong dan sudah di framing. Sudah ini, jadi mulai ini kan dibungkus dengan politiknya lagi sedikit-sedikit, jadi ya ada hal yang sepertinya ya memang kita sudah antisipasi juga hal itu. Namun syukur puji alhamdulillah itu bisa saya. Jadi penunjukan Bapak untuk di PPR ini sangat berkesan ya, karena mungkin Bapak tidak menyangka atau tidak menyangka. Saya tidak mimpi. Iya, tidak mimpi, tidak menyangka juga ini dengan kepercayaan. sangat berkesan ya. Berkesan itu artinya dengan kepercayaan saya, artinya dari mungkin ratusan orang dan yang memiliki syarat administrasi ya, itu beliau bisa menunjuk saya, itu lebih kepercayaan kepada saya untuk memimpin dinas PUPR. Karena dinas PUPR itu masalah yang artinya ya sangat kompleks. Tapi ya syukur alhamdulillah kita dibantu juga oleh teman-teman di kantor. Permasalahan itu yang bisa kita atasi sampai sekarang. Mohon maaf Bapak, mungkin ini terlalu sensitif ya. Berkaitan dengan program Bapak di peningkatan kapasitas jalan ya. Nah, program itu kan masif masa akhir beliau, masa akhir Pak Peter Puspa untuk periode pertama. Ini kan banyak orang yang menduga-duga dengan prasangka gitu. Apa itu disetting atau enggak kira-kira Pak? Sebenarnya itu kan program itu kan mulai 1 September tahun anggaran kan 1 Januari sampai 30 Desember. Saya kebetulan ditunjuk itu sudah pertengahan tahun, 19 Juni itu saya masuk di dinas PUPR. Sebelum saya dinas perumahan, tapi mereka karena dari pejabat yang lama mengundurkan diri ya saya lebih kepercayaan diminta tolong Bapak Bupati untuk saya bisa membantu beliau untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan seperti tadi sampaikan, berhubungan dengan pembangunan rekonstruksi jalan, pembangunan peningkatan jalan, yang berhubungan dengan mungkin ya berhubungan dengan sumber daya air, seperti yang kemarin kita lihat di Spam itu, terus juga berhubungan dengan rekonstruksi bangunan. Nah, bangunan gedung itu yang menjadi harapan banyak masyarakat kepada kita. Supaya beberapa masalah terutama jalannya yang banyak keluhannya. Syukur alhamdulillah, artinya dengan pelan tapi pasti. Sekarang sudah kita terlihat kan, terutama untuk di wilayah Arso 2 Swakarsa kita sudah selesaikan. Terus untuk di Bati juga sudah 2 km lebih. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa selesaikan sampai di Yonai. Jadi itu harapan kita. Begitupun untuk peningkatan jalan untuk dari Arso 10 sampai Arso 14. Secara perlahan bertahap karena keterbatasan anggaran yang sangat terbatas, kita tahun depan juga meneruskan juga. Begitupun yang dari Arso 11, Arso 10, Arso 1 itu kita akan meneruskan. Semua akan diselesaikan itu tahun depan. Nah, makanya sejak saya masuk di kantor PUPR itu saya meyakinkan pihak ketiga. Saya terus terang saja, saya meyakinkan. Jangan hal-hal yang sudah pernah terjadi mungkin di masa kepemimpinan teman kita yang lama terdahulu sampai ini tidak terjadi. Saya tidak baik Bapak untuk percaya masyarakat, kita pulihkan kepercayaan masyarakat pada kita. Hal-hal tidak akan terjadi. Oke, demikian tadi kita berbincang-bincang tentang pengalaman beliau telah membantu Pak Peter Puspa. Mungkin ada pesan dan kesan Bapak untuk masyarakat atau untuk Pak Peter sendiri. Kami persilakan. Saya mengimbau pada Bapak Ibu saudara-saudara pemilik saya dari Kabupaten Kerong bahwa kita membangun jalan baru atau peningkatan jalan
itu tidak segampang yang orang bilang bisa lebih. Iya. Tidak mungkin dalam satu sekejap itu akan jadi. Iya. Tapi pembangunan visi yang akan besar, saya sampaikan bahwa untuk peningkatan jalan ini kurang lebih 4,5 M per 1 kilometer. Jadi biaya paling besar sekali. Ya, kita lihat itu dasar yang kita lihat yang sudah kita bangun itu biaya sangat besar, makanya itu pemeliharaan perawatan bukannya dari pemerintah, semua masyarakat yang mau kita jaga supaya tetap terawat jalan itu. Mudah-mudahan untuk tahun yang berikutnya, tahun depan kami juga sudah programkan juga untuk kelanjutannya. Ya, kelanjutan, terutama untuk wilayah atas, untuk Jamra, untuk Pabra, Semografi kita tuntaskan tahun depan ini. Begitupun untuk Euro, sementara ini berjalan tahun depan kita harus tuntaskan yang sisanya. Juga termasuk ke ruas jalan Senggi sampai di Jembatan 2 kita tuntaskan juga. Jadi sudah dalam agenda kita. Jadi kalau umpamanya tahun depan itu belum selesai, ya tahun yang berikutnya, tahun depan akan itu kepercayaan kepada kita supaya ya dalam perencanaan kita sudah ada, jadi tinggal dilaksanakan saja. Ya, dan anggaran juga sudah disetujui karena ini kan rata-rata kita kan didukung dari kegiatan dan operasi khusus. Jadi sudah programnya sudah ada, sudah disetujui pemerintah pusat dan kami sudah mendapat persetujuan juga dari DPR, dan dari DPR-nya juga kita sudah oke, tinggal ketuk palu DPR Kabupaten Kerom sudah langsung sudah eksekusi untuk melanjutkan pekerjaan atau terutama untuk ruas-ruas jalan yang terhubung Mur 2 sampai keliling ke Piren 4 sampai di kampung Wimbi, semua kita atasi tahun depan. Jadi ya sekarang kita mungkin Bapak lihat kurang lebih 2 kilometer, tahun depan itu kita selesaikan yang sisanya. Ada Pak Bupati? Kalau untuk Pak Bupati, saya terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah mempercayakan kami. Jadi tadinya banyak teman-teman orang yang meragukan saya dalam memimpin dinas besar ini, DPR ini, namun dengan semangat, dengan pengalaman saya selama ini, syukur alhamdulillah banyak ditolong sama Tuhan. Alhamdulillah. Ada saja permasalahan, tapi ada juga solusinya yang ada. Dan itu yang kita sudah laksanakan selama ini. Itu berkat pertolongan arahan pimpinan kami. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Demikian bincang-bincang santai kami dengan Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerom. Tentu sudah kita saksikan bersama ya, banyak dinamika dan tentu adalah merupakan sebuah proses dari suatu pekerjaan untuk menghasilkan suatu tanggung jawab Bapak ya. Siap. Dan kita akan bertemu di segmen mendatang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen dan menonton penuh. Kita akan jumpa lagi. Saya Sofian sebagai pemandu Bapak terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.